Buat rekan-rekan yang baru mau mulai investasi emas dan belum tahu gimana caranya berinvest emas, Goldfather akan sampaikan 5 tips berikut ini buat teman-teman yang baru memulai investasi emas. Silahkan disimak ya. Sedangmas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Ngopi dulu guys. Alhamdulillah. Baik, kali ini Goldfather tidak berpanjang lebar, langsung to the point tentang 5 tips investasi emas untuk pemula. Meskipun di beberapa video sebelumnya kalau dirangkum ada juga tuh ya materi seperti ini. Tapi oke lah, karena banyak yang nanya di grup keluarga emas Indonesia, Goldfather sampaikan lagi buat teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman kalau mau investasi, saran Goldfather harus punya tujuannya apa. Apa tujuan teman-teman nih? Investasi itu kan seperti kendaraan kita buat mencapai tujuan keuangan kita. Nah, tujuannya apa? Mau biaya sekolah, ibadah, beli rumah, beli mobil, jalan-jalan, itu semua tujuan yang diraih dengan keuangan kan? Harus punya tujuannya. Tapi Goldfather juga mau sampaikan, kalau masalah nabung di emas nih, teman-teman belum punya tujuan, saya nggak punya tujuannya, belum jelas nih. Terus beli emas batangan, it's okay, nggak apa-apa. Punya tujuan, nggak punya tujuan, kalau ada uang lebih, dibeliin emas batangan, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Yang penting uang kita udah selamat dulu, tidak terbelanjakan ke hal-hal yang konsumtif, aman dalam bentuk emas batangan yang sewaktu-waktu bisa dijual dengan mudah. Jadi yang pertama, tentukan tujuannya. Kalaupun nggak ada tujuannya, it's okay. Beli emas batangan, it's okay. Itu dari Goldfather ya. Dan sedikit tambahan tentang tujuan nih, tujuan investasi dari Goldfather ya. Kalau teman-teman udah punya tujuannya, jangan lupa nih cari fotonya. Contoh kita mau beli mobil ya nggak sih? Mobil sekian ratus juta misalnya, itu oke, nggak masalah. Kan tiap orang bebas kebutuhannya ya. Sekian ratus juta. Teman-teman cari fotonya tuh ya. Bayangin, cetak tuh, taruh di tempat tidur, jadi background handphone, background laptop kita ya. Dan yang paling penting dari tujuan itu adalah tanya ke diri kita sendiri, kenapa sih tujuan itu penting banget untuk dicapai? Seberapa pentingnya tuh tujuan itu perlu kita capai. Hal ini kenapa Goldfather bilang? Karena bisa jadi dalam proses mencapai tujuan itu banyak gangguan. Kalau kita nggak tahu why-nya, kenapanya tujuan itu harus kita capai, biasanya kita bisa belok nyasar, nggak sampai tujuan ya. Yang kedua teman-teman, kalau tujuannya sudah tahu, nilai rupiahnya sudah tahu, kita harus tahu kemudian berapa target emas yang kita harus capai. Terkait hitung-hitungan seperti ini, teman-teman bisa lihat, cek di video Goldfather sebelumnya di link di atas ini. Silakan ya. Di situ Goldfather sudah uraikan dan siapkan simulasinya, rumusnya, bagaimana cara menghitung tujuan investasi dan gram emas per bulannya. Itu yang kedua, yaitu kita tahu berapa jumlah gram emas yang harus kita kumpulkan. Yang ketiga adalah kita tahu bagaimana cara dapetin emasnya. Disinilah kemudian muncul banyak pertanyaan. Karena pilihannya sekarang banyak. Ada emas fisik, emas digital, itu pilihan. Emas ukuran kecil-kecil, emas ukuran yang besar, itu juga pilihan. Belum lagi mereknya. Mereknya udah banyak banget nih sekarang nih. Semakin banyak merek, semakin banyak pilihan. Tapi buat Goldfather, buat pemula nih ya, buat pemula, teman-teman bisa mulai invest di emas yang sudah dikenal masyarakat banyak. Salah satunya adalah ini, emas antam. Ya, dari yang setengah gram juga oke. Ini saran Goldfather ya untuk pemula. Kalau yang udah jago-jago silakan, terserah. Ada berbagai ragam emas di pasaran ya, silakan dipilih mana yang kita sukai ya. Itu untuk yang fisik. Untuk yang emas digital juga banyak teman-teman. Ada Pegadaian, Peluang, Brankas Antam, Tamasia, tabungan di Indogold, ada Laku Emas juga. Ada juga yang terbaru kemarin Dinaran ya dari Bosman Mardigu. Itu bisa juga jadi pilihan. Namun buat pemula, kembali lagi, ini untuk pemula bisa pilih lembaga yang sudah trusted, misalnya yang udah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Kalau Goldfather nih ya, buat pemula, inget ya, ini buat pemula. Bisa memilih
tabungan emas di Pegadaian? Boleh. Kenapa? Satu, punya pemerintah. Dua, aksesnya tuh banyak, unitnya banyak, 4.000 lebih guys. Setiap sudut ada Pegadaian. Yang ketiga, spread antara kita membeli dan menjualnya termasuk yang paling rendah, lebih kurang 3,08%. Dengan GoFarder ya. Sekali lagi, ini buat pemula. Enaknya kalau tabungan emas digital itu guys, kita punya uang yang nggak banyak, 10.000, 20.000, kita bisa nabung di tabungan emas digital. Itu enaknya. Jadi uang kita selamat tuh. Kalau ada di kantong, ada di dompet, bisa-bisa kita beli hal-hal kecil yang nggak terasa, lama-lama sebenarnya kalau dijumlah bisa besar tuh. Itu pilihannya, mau beli emas fisik atau tabungan emas digital, itu juga jadi pilihan. Kuncinya adalah sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Tenang aja, nggak harus beli yang segede gaban gini, ya. Ini nggak guys? Nggak harus ya. Yang kecil-kecil itu oke. Karena kita yang paling paham tentang kebutuhan kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Ya, temen ada yang beli sekilo, 2 kilo, silakan. Kita mampunya 1 gram, it's okay, nggak masalah. Yang penting coba aja dulu ya. Nanti sesuai dengan meningkatnya kemampuan pendapatan kita, boleh silakan ditambah. Ada lagi yang bingung, mau yang emas kecil-kecil dulu nih, setengah gram dulu, lalu setelah banyak ditukerin jadi yang emas-emas besar nih, misalnya 1 gram. Saya mau beli 1 gram 1 keping tiap bulan, kemudian tuker 5 gram, atau 5 gram langsung Pak, nabung. Prinsipnya mau pilih yang mana, it's okay. Ya, memang ada plus minusnya. Satu, kalau yang emas 1 gram dulu tiap bulan, itu harga 1 gram relatif lebih mahal harga per gramnya dibandingkan yang kepingannya besar, yaitu yang 5 gram. Belum lagi nanti pada saat penukaran 1 gram 5 mau ditukar 5 gram 1 keping, itu kan prosesnya kita jual dulu yang 1 gram 5 keping, kemudian beli 5 gram 1 keping. Itu ada biayanya lagi. Itu sebabnya salah satu pilihan lainnya adalah tabungan emas digital, nabung aja, kan harganya sama tuh sebelum dia cetak ya. Nanti pas mau cetak pilih yang 5 gram. It's okay teman-teman, nggak masalah. Nah, sementara teman-teman ada yang mau nabung dulu ya, mau nabung dulu untuk targetnya 5 gram. Nggak masalah juga, nggak apa-apa. Meskipun ada risikonya ketika nabung. Satu, kalau kita tidak pandai menyimpan uang dalam bentuk cash, uang itu bisa terpakai, dananya bisa terpakai. Akhirnya 5 gram nggak dapat. Tapi kalau teman-teman yang pintar nyimpen uang, it's okay, nggak apa-apa. Nyimpen uang tabungan, lalu setelah cukup, beli yang 5 gram. Kalau harganya belum naik ya. Kalau harganya udah naik ya, tambahin lagi berarti tabungan. Itu aja kok, pilihan antara 1 gram atau 5 gram. Yang penting, lakukan dulu teman-teman ya. Jangan karena kebanyakan informasi, akhirnya kita nggak action. Lakukan aja. Ya, kita sudah tahu tujuannya apa, sudah tahu target emas per bulan berapa, sudah tahu bagaimana cara dapetin emasnya. Yang keempat, ya, jalankan misinya. Misi teman-teman sendiri ya. Tiap orang punya misi yang berbeda. Jalankan. Ingat di poin yang pertama tadi, GoFarder pesan why. Kenapa kamu harus jalankan misi itu atau tujuan itu, kenapa harus kamu capai? Karena di tahap proses menuju tujuan kita atau menjalankan misi ini, mencapai mimpi kita, pasti akan banyak gangguan, distraction. Kalau kita nggak kuat di why-nya, kenapa saya harus capai ini, ya saya ingin mengumrohkan orang tua saya, menghajikan orang tua saya. Itu teman-teman, kalau itu sampai kuat di pikiran, hati, maka gangguan itu bisa kita atasi insya Allah teman-teman. Yang kelima, pesan dari GoFarder adalah, GoFarder pernah baca di sebuah media sosial itu quotes yang sangat bagus dari seorang mentor ya. Kalau kita menyimpan uang kita, artinya kita mengistirahatkan uang kita tuh guys. Uang kita nggak kerja guys, kita yang kerja. Tapi kalau kita menginvestasikan uang kita, apakah itu di emas, di properti, saham, reksadana dan sebagainya, artinya kita membuat uang kita bekerja untuk kita. Ingat ini baik-baik ya, quotes dari mentor. Bukan GoFarder ya, dari mentor deh pokoknya. Dan itu sangat bagus untuk kita pahami kenapa kita harus menginvestasikan uang yang kita miliki. Demikian guys, GoFarder doakan rekan-rekan semuanya bisa mencapai tujuan dan mimpinya masing-masing. Dan jangan lupa, stay calm and buy gold before it's too late. One family, one kilo.
for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Udangmas.com, tambah sekeping lagi.